melihat lagi ke dalam Galatia, kita sudah membahas beberapa bagian di dalam kitab Galatia. Sebentar. Galatia yang sudah kita bahas adalah di bagian pertama Galatia, di ayat 1 sampai ayat 5 ya. Kita sudah membahas tentang preface daripada kitab Galatia. Kita sudah bahas di situ, Paulus ternyata membicarakan tentang kerasulannya. Kemudian Paulus juga membicarakan tentang Injil di dalam ayat 5, 4 dan 5. Nah, kemarin kita juga sudah membahas tentang ayat ke-6 sampai ayat ke-10, yaitu tentang betapa herannya Paulus terhadap jemaat di Galatia yang begitu mudah berbalik daripada ajaran yang benar kepada ajaran yang bukan Injil. Dan kita sudah melihat di sini bicara tentang kesukaan, bicara tentang kesukaan, terus perhambaan dan lain sebagainya macam. Hari ini kita akan membahas ayat 11 sampai kepada ayat yang ke-24. Ini adalah satu bagian yang akan kita baca sama-sama. Tidak akan panjang, tapi biasa saya juga ngomong gitu ya, tidak akan panjang, taunya panjang juga, ya udahlah ya. Tapi intinya 11 sampai 24 ini kita akan bagi menjadi dua bagian. Bagian kedua kita bahas minggu depan. Dan hari ini kita akan membahas beberapa hal dari berkaitan dengan bagian ini. Mari saudara-saudara, saya ingin mengajak kita semua membaca Galatia 1 ayat 11 sampai 24. Yang sudah dapat katakan yes. Saya akan bacakan supaya teman-teman yang di online juga bisa mengikutinya. Bagaimana Paulus menjadi rasul? Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku, dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa, bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga, aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah aku tegaskan apa yang kutuliskan kepadamu ini benar. Aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Oke, baik. Ini akan kita bahas sama-sama. Kalau teman-teman baca bagian ini baik-baik, terutama kalau dibaca di dalam bacaan harian, pasti kalian akan skip bagian ini. Kenapa? Apa hubungannya? Coba kalau yang baca Alkitab, perhatikan baik-baik. Apa hubungannya sama hidup saya? Betul nggak? Apa hubungannya? Paulus mau jadi rasul, mau jadi apa? Apa hubungannya sama hidup saya? Benar nggak? Nah itu. Nah inilah bahayanya kita waktu membaca Alkitab dengan pandangan bahwa sayalah orang paling penting sebelum Allah. Jadi hati-hati. Makanya kita harus melihat dan memperhatikan Alkitab dengan serius. Karena kenapa? Teman-teman, Paulus tidak sekali dua kali ngomongin background-nya. Paulus tidak sekali dua kali ngomongin background-nya. Saya mau tanya, di zaman sekarang, kalau misalkan ada yang mau debat atau ada yang mau
penginjilan gitu ya, atau ada yang mau kesaksian. Siapa yang suka dengan cerita-cerita dia tentang masa lalu dia? Angkat tangan. Saya yakin, apalagi orang-orang di dalam tradisi reform Injili, saya yakin kalau ada orang yang kesaksian, bawa-bawa masa lalunya, udah pasti akan, betul gak? Paulus gimana? Paulus gimana? Tenang, ini belum selesai. Sabar ya. Nah, kita perlahan-lahan dulu ya. Tapi saya mau memantik ini. Kita harus berlaku objektif terhadap apa yang kita baca. Ya, jangan subjektif. Paulus ngomongin nggak masa lalunya? Bahkan di ayat 24 ngomong apa? Dan mereka memuliakan Allah? Keren. Kalau orang reform pasti akan bilang, Roh Kudus. Bukan aku tapi Roh Kudus. Paulus ngomong apa? Ya enggak? Nah, ini teks Alkitab. Kita harus lihat secara objektif. Dan pertanyaan berikutnya bagi kita semua. Ada yang pernah baca kitab Perjanjian Baru saja? Ya, ada yang sudah pernah baca kitab Perjanjian Baru sampai selesai, mulai dari Matius sampai Wahyu, angkat tangan. Berapa kali di dalam Perjanjian Baru Paulus ngomongin latar belakangnya? Berapa kali? Di kitab apa aja? Korintus berapa? 1 Korintus ada, tapi lebih tajam lagi 2 Korintus. 2 Korintus bahkan lebih emosional lagi loh tulisannya Paulus. Kalau ini mungkin nggak terlalu emosional, ada sedikit emosinya, tapi di 2 Korintus itu lebih emosional. Karena Paulus sampai benar-benar dihina di situ. Sampai dibilang dia adalah rasul yang kalau dari jauh dia galak, tapi kalau dari dekat dia ya itu 2 Korintus. Kenapa? Memang ternyata Paulus itu lebih jago nulis surat daripada ngomong langsung. Itu, makanya dia dihina di 2 Korintus. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa banyak dan berapa kali Paulus harus ngomongin masa lalunya? Dan kalau gitu, yang mesti kita perhatikan, kenapa dia harus ngomongin masa lalunya? Kenapa dia harus ngomongin hal-hal yang kalau kita lihat tidak ada kaitannya sama Injil? Betul nggak? Apa-apa Injil kan pasti Yesus mati, Yesus mati. Ini masa lalunya loh. Apa hubungannya? Kenapa dia harus ngomongin ini? Ternyata kalau kita perhatikan baik-baik, disinilah serangan yang ditujukan kepada Paulus. Sekali lagi, ternyata di dalam latar belakangnya Paulus, disinilah serangan yang ditujukan kepada Paulus. Maka, saudara-saudara, untuk menguatkan kita, saya memberikan 1 poin dulu hari ini, 1 poin lagi minggu depan tentang bagian ini. Saya memberikan 1 poin terlebih dahulu untuk kita perhatikan mengenai Galatia 1 ayat 11 sampai 24. Poin itu apa? Boleh ditampilkan di layar? Ini dia. Selalu ada celah serangan bagi para pemberita Injil. Sekali lagi, poin yang bisa kita ambil dulu untuk menjadi poin kita bareng-bareng adalah selalu ada celah serangan bagi para pemberita Injil. Siapa yang di sini tidak mengakui kehebatan hidupnya Paulus? Semua di sini pasti mengakui Paulus itu orang yang sangat keren, pintar, jenius, terus spiritualitas oke. Betul ya? Itu tidak mungkin, itu bukan hal yang kita perlu pertanyakan lagi. Dan kita semua sangat yakin akan hal itu. Ada celah ternyata? Celah, ada. Pas saya perhatikan, iya ya. Ini celahnya dong. Dan ini disampaikan sampai berkali-kali. Sampai berkali-kali di Korintus, di mana. Nah saudara-saudara, sebelum masuk lebih dalam, saya ingin encourage saudara-saudara semua. Paulus yang kita lihat keren, seperti hampir perfect, aja diserang, apalagi Anda.
Dan kita semua yang di sini. Kita semua di sini udah pasti kita akan merasa lebih banyak kekurangan daripada Paulus. Setuju atau setuju? Yang kita anggap wow aja tetap ada, apalagi kita. Tapi dia tidak berhenti memberitakan Injil. Kenapa kita berhenti? Dia tidak mengukur-ngukur keadaan dirinya, situasinya untuk memberitakan Injil. Lalu kenapa kita mengukur-ngukur itu? Saya mau encourage semuanya. Dengan pengetahuan tentang Injil yang Anda miliki, itu sudah cukup untuk memberitakan Injil. Kalau Anda mau melakukan hal-hal yang lebih lagi, belajar dulu. Tapi setidaknya Anda tahu Kristus yang menyelamatkan Anda. Kalau Anda hanya tahu kata-kata itu, sampaikan saja kata-kata itu. Nggak perlu yang lain-lain. Ini yang kadang-kadang kita suka lost. Kita berpikir untuk jadi penginjil harus ada kriteria tertentu. Supaya apa? Pada intinya kita nggak mau kok diserang. Ternyata Paulus gimana? Yang diserang apa? Masa lalunya. Justru saya melihat ya, puji Tuhan loh, masa lalunya Paulus hancur. Sehingga yang dilihat dari hidupnya betul-betul anugerah Tuhan. Coba kalau dia perfect. Yang dilihat Paulus ya jangan-jangan. Puji Tuhan, kalau dia ada duri dalam daging, yaitu penyakitnya. Dengan demikian, kita tahu orang tidak melihat dia dari kehebatan pelayanannya, tapi anugerah Tuhan dari dirinya. Itulah kalimat mengenai aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman terjadi. Itu seperti itu. Makanya sekarang saudara-saudara, kalau kita terus tidak mau bekerja, tidak mau bertindak, tidak mau menginjil, oleh karena kita selalu merasa kurang, berarti yang kita fokus adalah kekurangan kita. Padahal Paulus fokusnya kemana? Tuhan. Kepada perintah Tuhan. Kalau kita adalah orang-orang yang betul-betul percaya kepada Tuhan, fokus kita harusnya di Tuhan. Bukan kepada kekurangan-kekurangan kita. Lihat, nanti kita akan lihat cerita dari Paulus ini baik-baik. Tapi ini adalah hal yang menjadi dorongan bagi kita semua. Selalu ada celah. Selalu ada celah. Jadi jangan takut, saudara-saudaraku. Amin. Semua siap untuk memberitakan Injil? Kalau disuruh gini langsung pada lemas-lemas semua ya. Gak ada yang siap memang ya. Itulah saudara-saudara. Nah, kalau kita perhatikan, sekarang kita akan masuk mengupas ayatnya. Kalau kita perhatikan, ayat 11 sampai ayat 24, itu merupakan penjabaran dari ayat 1 sampai 3. Ayat 1 dia bilang gini, Galatia 1 ayat 1 dia bilang, dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus. Dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Masuk ke ayat 11 sampai ayat 24, ini adalah penjelasan mengenai ayat 1 sampai ayat 3. Bahkan kalau kita mau lihat selubung-selubung di antara ayat 11 sampai 24, itu juga menjelaskan ayat 4 dan ayat 5 itu sendiri. Ini yang kita perhatikan ya. Jadi hari ini kita akan membahas beberapa ayat saja dan kita akan mulai dari ayat 13. Ayat 11 dan 12 mungkin kita akan bahas minggu depan. Kita akan mulai dari ayat 13. Dan dari ayat 13 sampai ayat 24, Paulus menceritakan 3 periode hidupnya. Sekali lagi, dari ayat 13 sampai 24, Paulus menceritakan 3 periode hidupnya. Boleh di next? Apa saja ini? Dia menceritakan kehidupannya sebelum bertobat, kemudian dia menceritakan kehidupannya di dalam panggilan pertobatan, dan dia menceritakan hidupnya di dalam pertobatan. Jadi setelah bertobat dan terus bertobat. Jadi sebelum mengalami pertobatan, panggilan pertobatan, dan hidup di dalam pertobatan. Kita akan lihat dari sini ke sini, berubah. Tapi apanya yang berubah? Tentu kita kalau ngomongin bertobat, kita akan ngomongin hidup yang berubah, betul ya? Tapi apanya? Apanya yang berubah?
Apakah yang tadinya nyolong jadi nggak nyolong? Itu mah hidup lebih baik. Itu juga masuk di dalam tindakan yang lebih baik. Tindakan bertobat. Tapi apakah itu kuncinya? Sebentar. Mari kita perhatikan ayat 13 baik-baik. Belum di next ya. Ayat 13. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Perhatikan di dalam teks ini. Waktu dia hidup sebagai orang agama Yahudi, apa yang dia lakukan? Menganiaya siapa? Orang Kristen. Betul? Paulus adalah pembunuh orang Kristen. Kita bisa lihat pertama-tama di mana? Coba untuk sederhananya kita coba buka Kisah Rasul 8 ayat 1. Supaya untuk memperteguh cerita kita aja. Di dalam teks ini, yaitu ada Stefanus. Di pasal sebelumnya, di pasal 7. Ini cerita tentang Stefanus. Di dalam Kisah Rasul 8 ayat 1a, itu dimulai dengan kata-kata, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. B, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Oke, perhatikan ya. Jadi ada aniaya yang sangat hebat dan orang-orang saat itu, orang Kristen hidupnya teraniaya. Dan Paulus adalah orang yang setuju Stefanus mati dibunuh. Dan dia juga nanti di dalam pasal 9 kita lihat dia adalah salah satu eksekutor. Dialah yang mau pergi ke Damsyik dan lain sebagainya macam. Nah, itu nanti kita akan perhatikan baik-baik. Balik lagi ke Galatia. Nah, perhatikan. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Boleh di next? Jadi di dalam, sebelum mengalami pertobatan, yang harus kita tahu di sini adalah ada kebiasaan di dalam tradisi agama Yahudi. Sekali lagi, ada kebiasaan di dalam tradisi agama Yahudi. Saya mau tanya, agama Yahudi itu penekanannya besar di mana? Atau kitab-kitab yang dia pakai apa? Semua cuma bilang Taurat ya. Ada 3 kitab yang dipakai. Apa saja? Torah, Neviim, dan Ketuvim. Torah itu 5 Taurat. Neviim adalah kitab nabi-nabi. Ketuvim ini adalah kitab sejarah. Itu semua sebenarnya perjanjian lama intinya. Sama aja. Tapi dibagi 3 golongan besar. Torah, 5 kitab. Neviim, kitab nabi-nabi, nabi besar, nabi kecil. Kemudian sejarah. Itu dimulai dari Yosua. Itu ya setelah ulangan Yosua ya kalau saya nggak salah ingat ya. Nah, itu saudara-saudara. Jadi perhatikan. Di dalam pemikiran orang Yahudi itu tidak percaya dengan Yesus. Sekali lagi, mereka tidak membaca perjanjian baru. Oke, paham? Makanya buat mereka, sampai detik ini, mereka adalah biji mata Allah yang akhirnya itu diadopsi oleh orang-orang karismatik zaman sekarang. Makanya ada gereja-gereja yang masih mendoakan Israel. Kenapa? Karena mereka biji mata Allah. Berarti mereka, orang-orang ini, doktrinnya gado-gado. Kenapa? Karena sebenarnya itu adalah doktrinnya dari orang Yahudi. Mereka biji mata Allah. Itu agama mereka. Kalau Kristen melihat Israel adalah orang-orang umat-umat Allah. Bukan lagi secara kebangsaan. Tetapi umat-umat Allah. Ini yang harus kita cermati baik-baik. Ya. Jadi kalau kita mau menjadi orang Kristen yang benar, kita harus juga punya pemahaman yang benar. Terus kemudian mereka tidak percaya perjanjian baru. Mereka tidak percaya sama sekali. Mereka menolak itu. Makanya mereka selesai kitabnya di Maleaki. Terus apa lagi? Mereka masih menunggu Mesias sampai detik ini. Makanya teman-teman,
kalau ada waktu itu Perdana Menteri sebuah negara, yang tadi saya sudah sebutkan negaranya, berkata bahwa Genghis Khan itu jauh lebih baik daripada Yesus, ya udah doktrin mereka kan. Toh ada juga yang bilang Isa, saya tidak perlu ngomongin agama lain, saya tidak mementingkan agama lain. Karena buat mereka, Yesus itu cuma guru. Dia cuma orang yang berhasil membuat sebuah mazhab atau sekte baru yang namanya Kristen. Makanya nanti orang Kristen ada disebut ihtus atau apa, gitulah intinya. Nah, jadi perhatikan saudara-saudara. Yesus itu cuma dianggap sampai di level itu. Dia tidak dianggap Allah. Makanya buat mereka mereka tidak mempercayai perjanjian baru, dan ingat, mereka tidak percaya Tritunggal. Mereka monoteisme mutlak. Ingat ya, waktu itu saya sudah jelaskan di dalam doktrin Allah Tritunggal. Mereka monoteisme mutlak, artinya satu esensi, satu pribadi. Beda dengan Kristen. Satu esensi, tiga pribadi. Yang tidak bisa diberikan contoh apapun untuk menjelaskan itu. Saya sudah kasih gambaran. Tidak ada air, tidak cocok. Matahari, tidak cocok. Yang cocok diskonnya sama kita. Kayak masih ada aja yang belanja di Matahari ya. Nah, saudara-saudara, karena Kristen itu bukan bagian dari Yahudi, dan orang Yahudi itu adalah orang yang tidak percaya, mereka itu tidak boleh bersahabat dengan orang-orang dari agama lain atau orang-orang yang bertuhan dengan yang lain, maka buat mereka membunuh orang Kristen itu sah. Itu sah. Jadi lihat teologinya apa, tindakan hidupnya apa. Teologinya tidak percaya Yesus, tindakan hidupnya adalah membunuh orang-orang Kristen. Pahami dulu ya, ini baik-baik ya. Jadi kita lihat, makanya di sini, di dalam ayat 13, coba perhatikan. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Titik 2, tanpa batas. Inilah hidupnya di dalam agama Yahudi. Dan inilah hidup yang diperkenan oleh orang agama, yaitu apa? Tanpa batas, aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya.